Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari
जय जय विष्णुपाद परमहंस परित्राज गौरगोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय जय विष्णुपाद परमहंस परित्राज हे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय जय विष्णुपाद परमहंस परित्राज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम सुंदर गिरिवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नदी धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगामय की जय यमुनामय की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर हरि बोल All Guru Session will हरे कृष्ण All Guru Session will हरे कृष्ण All Guru Session will हरे कृष्ण All Guru Shiv Guru Shiv ओम कृष्ण Om Jnanatimirandhasya Jnananandasvaya चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदमयं जगदीश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगणललिता श्रीसहस्रनामं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्ते दासारचरणरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो हरये कृष्ण प्रेम प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमस्ते नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
Visundharaya Tasmino Prema Rasaptaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. So, the love of the devotees can control the Supreme Lord. Cinta kasih para penyembah dapat mengendalikan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. If we have love for Bhagavan Krishna, Jika kita memiliki cinta kasih untuk Bhagawan Sri Krishna, Bhagavan Krishna is controlled by us. maka Bhagawan Sri Krishna dapat kita kendalikan. Prema Vasibhuta Bhagavan. Itu disebut prema basi buta Bhagawan. Take the example when Madhavendra Puripad came to Vrindavan. Ya, mari kita mengambil contoh dari ketika Sri Madhavendra Puripada datang ke Vrindavan. So, Krishna came in his dream Maka Krishna kemudian datang dalam mimpinya. and he said that I am here inside the earth, please bring me out. Ya, kemudian di dalam mimpi Gopal mengatakan, aku ini sudah dikubur di dalam tanah. Tolong keluarkanlah aku dari tanah ini. In Chaitanya Charitamrita it is said, Bahu dina tomar potho kari nirikshana kobe asi Kobe asi madhavama karibe sedanu তোমার প্রেম বসে আমি করি সেবা অঙ্গীকার দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার। So বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। ভগবান কৃষ্ণ saying that long time I was waiting for you. Ya, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan, aku sudah lama sekali menunggu kedatanganmu. When you'll come Kapan kau akan datang? and when you will start my seva. Dan kapan engkau akan mulai melayani diriku? And by your love I will be totally controlled. Dan atas cinta kasihmu, aku akan sepenuhnya di bawah kendalimu. I will accept your seva Aku akan menerima pelayananmu. and I will give darshan to others. Dan juga aku akan siap untuk memberikan darshan kepada semua orang lainnya. By my darshan the people will be delivered. Dengan memperoleh darshan dariku, maka semua orang-orang akan terbebaskan. So therefore from here we can see that how Krishna is waiting for seva of his premi bhakta. Karena itulah dari contoh ini kita dapat mengerti, dapat melihat bagaimana Bhagawan Sri Krishna selalu menantikan, menunggu dengan sabar kapan para penyembahnya yang murni akan datang untuk melayani beliau. Because the premi bhakta, he knows what Bhagavan wants. Karena para premi bhakta mengerti apa yang diinginkan oleh Sri Bhagawan.
So accordingly, a Premi Bhakta can serve Bhagavan Krishna. Sehingga sesuai dengan keinginan Tuhan, maka para prema bhakta dapat melayani Sri Bhagavan. So Bhagavan does not need outside paraphernalia. Bhagavan sesungguhnya tidak memerlukan perlengkapan luar. So he needs prema, love Yang from beliau the core of the butuhkan heart. hanyalah cinta, yaitu cinta kasih para penyembahnya. And he becomes satisfied when he gets the loving seva from his. Tuhan merasa sangat terpuaskan ketika beliau mendapatkan pelayanan, mendapatkan cinta kasih dari para penyembahnya. The Premi Bhaktas, they don't do seva to show outwardly. Para prema bhakta tidak melakukan pelayanan hanya untuk pertunjukan luar saja. They do seva for the pleasure of the Supreme Lord. Mereka melakukan pelayanan hanya untuk kepuasan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Bhagavan. And they don't care for any type of danger or Dan any mereka type tidak of pernah obstacle. memperhitungkan segala jenis penderitaan ataupun bahaya apapun. So they continue to do seva with love. Dan mereka terus-menerus melanjutkan pelayanannya berdasarkan cinta kasihnya. They don't go away from their own swarup. Mereka tidak pernah menyimpang dari kedudukan dasarnya ataupun swarupnya sendiri. Because they know their swarup is Krishna Das. Karena mereka mengerti bahwa identitas dirinya yang sejati adalah pelayan kekal Sri Krishna. So even if any obstacle will come, any danger will come, but their love for Krishna becomes more and more. Bahkan ketika bahaya ataupun penderitaan datang, bahkan ketika itu cinta kasih mereka semakin meningkat, semakin besar. And Bhagavan manifests here in this world through his Premi Bhakta. Dan Bhagavan mewujudkan dirinya di dunia material ini melalui para prema bhaktanya. And Premi Bhakta, he manifests Bhagavan Seva in this world. Dan para prema bhakta mewujudkan Bhagavan sewa di dunia material ini. And he teaches, the Premi Bhakta teaches others how to do Prema Seva, loving services to the Dan para prema bhakta ini mengajarkan kepada orang-orang lain bagaimana caranya melaksanakan, mempersembahkan prema mayi sewa. This way, the Premi Bhaktas, they bring all auspiciousness to this world. Dengan cara seperti inilah para prema bhakta membawa ataupun menyebarluaskan kemujudan kepada seluruh dunia. Chaitanya Charitamrita saying, Dalam Chaitanya Charitamrita dikatakan, Jagatero Pita Krishna Jena Bhoje Pitru Dohi Tatapiro Janme Janme Ka. So Bhagavan is the cause of the whole creation. Bhagavan adalah penyebab dari segala ciptaan. And therefore he is just like father. Karena itulah beliau adalah bagaikan ayah. All the jivas are his children. Dan semua jiwa adalah anak-anak Bhagavan. So what is the duty of the children? Kemudian apa yang menjadi kewajiban dari anak-anak? To serve the father. Ya, kewajiban seorang anak adalah melayani ayah. So this is the duty of the children. To serve father means it is our duty to serve the Supreme Lord Bhagavan Krishna. Jadi kewajiban setiap anak adalah melayani ayah atau orang tua. Karena itu kewajiban kita sebagai jiwa, maka itu kewajiban kita adalah untuk melayani Bhagavan Sri Krishna sebagai ayah sejati kita. Those who are foolish rascals, they don't understand this. Mereka orang-orang yang bodoh dan kurang ajar tidak dapat mengerti hal ini. They think about their own seva, own comfort. Mereka hanya berpikir tentang pelayanan terhadap dirinya dan juga untuk kenyamanan diri mereka sendiri. Finally they get so much trouble. Dan akhirnya
mereka akan mendapatkan berbagai kesulitan. So, why they suffer? Pertanyaan berikutnya, kenapa mereka menderita? The foolish, they suffer for their own self-interest only. Orang-orang bodoh menderita hanya karena kepentingan, terlalu mementingkan dirinya sendiri. But those who are very intimate, close to Bhagavan Krishna, Sedangkan mereka yang begitu intim dan begitu dekat dengan Bhagawan Sri Krishna, their only goal is to serve Bhagavan Krishna, tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. and they want to give this message to everyone that Dan what is their ingin soul is. memberikan pesan dan ajaran ini kepada setiap orang agar mereka mendapatkan kemujuran. So they want to bring everyone to the auspicious, very auspicious path. Dan mereka ingin selalu membawa, dan para penyembah murni Tuhan selalu ingin mengantarkan setiap orang untuk mencapai kemujuran. So since the devotee of Bhagavan Krishna, they don't have any self-interest. Karena para penyembah Bhagawan Sri Krishna tidak mempunyai kepentingan dirinya sendiri. Therefore Bhagavan Krishna manifests here through them. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya hanya melalui para penyembah murninya. Being manifested here, he does all auspicious to Dan the setelah devotees. mewujudkan dirinya di dunia material ini, mereka melakukan Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan segala kegiatan yang hanya tujuannya untuk memberikan segala kemujuran pada setiap makhluk hidup. Now question may come, Sekarang dapat muncul sebuah pertanyaan. so there are many places this service is going on, Krishna Seva is going on. Di banyak tempat pelayanan kepada Sri Krishna berlangsung. Then why Jiva is not getting any auspiciousness? Tetapi kenapa Sang Jiwa tidak mendapatkan kemujuran? What is the reason of this? Apa alasannya? The reason is that real devotees are not increasing. Kemudian alasan yang sesungguhnya adalah karena para penyembah murni ataupun penyembah yang sesungguhnya tidak berkembang atau tidak semakin banyak. Rather, this world is covered up with all types of non-devotees. Tapi sebaliknya dunia material ini dipenuhi oleh orang-orang yang bukan penyembah Bhagawan. So Bhagavan, why then manifesting in the deity form? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Sri Bhagawan mewujudkan dirinya dalam bentuk murti? The non-devotees, they imagine one murti and they do puja, seva puja. Orang-orang yang bukan penyembah mengimajinasikan sebuah bentuk dan kemudian mereka menyembah bentuk itu. That is only to show to others. Itu hanya untuk sebagai pertunjukan pada orang lain. This way they deprive all the jivas to serve Bhagavan Dengan Krishna. cara seperti ini semakin menjauhkan setiap orang untuk pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna. So there is only desire for pranam and pranami. Jadi kegiatan seperti itu hanya mengharapkan penghormatan dan uang. Pranam and pranami. Yes. Pranam dan pranami. Pranam artinya penghormatan, pranami artinya pulus, uang. Nah, supaya orang bayar. So this pranam and pranami means that is other desire, annabhyasa. Dan pranama dan pranami ini dijelaskan sebagai anyabilasa. So this annabhyasa is covering up. Dan anyabilasa seperti inilah yang menutupi diri kita. So that time the human being they become foolish and rascal. Ketika itu para makhluk hidup kembali menjadi orang-orang bodoh dan kurang ajar. They may become envious towards the real bhakta of Bhagavan. Dan bahkan mereka menjadi iri hati terhadap penyembah Bhagawan yang sesungguhnya. So finally they fall down. Dan akhirnya mereka akan berjatuhan. But the Shuddha Bhakta, pure devotee, is in transcendental situation. Sedangkan para penyembah murni Tuhan selalu berada tataran spiritual. So in his heart, the Aprakrita Vigraha is always there.
Dalam hatinya, aprakrita Bhagawan selalu ada di dalam hatinya. So, he is always worshipping this Aprakrita Vigraha in his heart, and he is also manifesting that Aprakrita Vigraha Dan para outside. penyembah murni Tuhan selalu memuja aprakrita Bhagawan di dalam hatinya, dan kemudian beliau ini juga mewujudkan aprakrita Bhagawan ke dalam hati setiap sisya ataupun para penyembahnya. When the Bhakta is manifesting, is installing deity, that deity is not a mere statue. Dan ketika para prene bhakta ini ya mengabhiseka ataupun memprana pratista murti, maka murti itu bukan lagi benda mati. So that time he is Sakshat Brajendra. Dan ketika itulah murti itu berubah menjadi Saksat Brajendra Nandana Krishna. Vigraha no tumi Sakshat, Pratima no tumi Sakshat Brajendra. In Chaitanya Charitamrita will find this. Di dalam Chaitanya Charitamrita dijelasan pratima artinya arca itu tidak berbeda dengan Bhagawan Sri Krishna ataupun Brajendra Nandana Krishna sendiri. If we will serve Brajendra Nandana Krishna, remaining in pure mood of goodness, Jika kita melayani Brajendra Nandana Krishna dalam kebaikan yang murni, then definitely we will get all auspicious. pasti kita akan mendapatkan segala kemujuran. Also, we should learn how to serve Dan juga kita hendaknya selalu rajin untuk belajar bagaimana kita dapat meningkatkan dan mempersembahkan pelayanan cinta bakti kita kepada wujud daripada Brajendra Nandana Krishna. submitting to the pure devotee. Dan dengan cara berserah diri kepada para penyembah murni Tuhan. If we are serving to Brajendra Nandana Krishna, Jika kita melayani, mempersembahkan pelayanan kepada Brajendra Nandana Krishna following submissively to a pure devotee, dengan penuh tunduk hati, dengan penuh ketulusan mengikuti seorang penyembah murni Tuhan, then our seva will be accepted by Brajendra Nandana. maka ketika itulah pelayanan kita sungguh-sungguh diterima oleh Brajendra Nandana Krishna Bhagawan. So, because these bhaktas, they are these pure bhaktas, they are always guided by the Supreme Lord Krishna. Karena para penyembah murni Tuhan selalu dituntun langsung oleh Sri Bhagawan, Brajendra Nandana Sri Krishna. So, whatever premi bhakta is doing, Karena itu apapun yang dilakukan oleh seorang preme bhakta, that is Krishna's activities. itu adalah kegiatan dari Krishna sendiri. Because they are always having loving devotional services to us. Karena mereka selalu memiliki pengabdian cinta bakti rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. So if we will submissively follow that pure devotee and serve Bhagavan Krishna, Jika kita dengan penuh kerendahan hati, dengan keseriusan, dengan ketulusan mengikuti para penyembah murni Tuhan then we will get auspiciousness. dan melayani Bhagawan Sri Krishna, maka kita pasti akan mendapatkan segala kemujuran. So if someone will fix his mind at the lotus feet of Krishna, Jika seorang penyembah memantapkan pikirannya dengan penuh kusuk pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, he will never suffer due to three types of dia tidak akan pernah menderita akibat daripada 3 tapa. Tapo will not give him any trouble. Dan 3 tapa ini tidak akan pernah lagi memberikan kesulitan apapun pada para penyembah murni And Tuhan. he will become free from the influence of Maya. Dan mereka juga akan terbebaskan dari pengaruh maya. Because Bhagavan is one name, Bhagavan's one name is Gadadhara. Karena salah satu nama daripada Sri Bhagawan adalah Gadadhara. Bhagavan is Bhakta Vatsala. Bhagawan juga disebut sebagai Bhakta Vatsala.
So Bhaktavatsala Bhagavan will protect all his devotees. Dan Bhaktavatsala Bhagawan akan selalu melindungi para penyembahnya. Jamaraj is saying to his messengers, Dan hal ini disampaikan oleh Yamaraja kepada para utusannya. Te deva siddha parigita pavitra gatha he sadhava samadrusha bhagavat prapanna tanno pasidata harer gadaya viguptan naisang bayam siddhacha baya pravama dande. Oh my dear messenger, Oh para utusan terkasih, the sadhus, those who have surrendered to Bhagavan Krishna, para sadhu yang telah berserah diri sepenuhnya pada Bhagawan Sri Krishna, who have equal vision, yang telah memiliki pandangan seimbang sama, whose glories are being sung by all the demigods and siddhas, dari mana kemuliaan dan para penyembah murni Tuhan selalu dipuja dan dinyanyikan oleh para dewa dan para siddha. don't go to them. Jangan pernah mendekati mereka. Because Bhagavan's Lord Hari's Kaumudi Gada is always protecting them. Karena gada dari Bhagawan Sri Krishna akan selalu melindungi mereka. We cannot punish them. Kita tidak dapat menghukum mereka. Even the Kala, time out cannot punish them. Bahkan kala ataupun waktu pun tidak dapat menghukum mereka. Because they are surrendered souls. Karena mereka adalah roh-roh yang telah berserah diri. So Bhagavan is always protecting his surrendered soul. Karena itu Bhagawan selalu melindungi para penyembahnya yang telah berserah diri They have sepenuhnya. strong faith on Bhagavan. Mereka memiliki keyakinan yang sangat kokoh pada Bhagawan Sri Krishna. They are called Samarpita Atma. Karena itu mereka disebut Samarpita Archana. And only Bhagavan Krishna, Hari is their protector. Hanya pelindung mereka satu-satunya hanyalah Bhagawan Sri Krishna Sri Hari. So for this reason, they are not having any fear, delusion or lamentation. Atas alasan ini mereka sama sekali tidak memiliki kecemasan, tidak memiliki hayalan, ataupun tidak memiliki penderitaan lagi. They are fixed at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Mereka telah mantap sepenuhnya pada perlindungan kaki Padma Bhagawan Sri With Krishna. all peace and bliss, they are moving in this world. Dan dengan penuh kedamaian, penuh sukacita dan kebahagiaan, mereka selalu bergerak dan berkeliling di seluruh dunia ini. They don't want to go single moment away from the lotus feet of Bhagavan. Mereka tidak ingin sesaat pun jauh dari kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. They are ready to die, but they don't want to leave the lotus feet of Bhagavan. Mereka siap setiap saat untuk meninggal, tapi mereka tidak ingin sesaat pun meninggalkan perlindungan kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Because they don't want to tolerate the viraha, the separation. Dan from mereka Bhagavan. tidak tahan lagi untuk merasakan perpisahan sesaat pun dengan Bhagawan Sri Krishna. In 10th canto of Bhagavatam it is stated, Dalam skanda 10 Srimad Bhagavatam juga dinyatakan, Sudustavanne sampahi kalagni sud prabhu nasaku mastus saranam sanakta makuta bhayam. So the Braja inhabitants saying, O Lord, para penduduk Brindawan mengatakan, "Oh Tuhanku, this furious fire is coming. Please protect your old man. api yang berkobar telah datang. Mohon Anda melindungi orang-orangmu sendiri. We are not able to give up your lotus feet. Kami tidak mampu untuk meninggalkan perlindungan kaki Padmamu. If there will be death due to this fire, then we'll have to leave your lotus feet. Jika karena api yang membara ini membakar kami dan kami harus mati, dan kami juga tidak tahan untuk berpisah dari kaki Padmamu. And that will be very, very much intolerable for us. Dan keadaan seperti itu sama sekali tidak mampu untuk kami tolerir. The Suddha Bhakta, the Suddha Chitta, those who are having pure heart,
pure bhaktas. Ya, para sudacita ataupun orang yang memiliki hati yang murni, para penyembah yang memiliki hati yang sangat murni. They are always serving Bhagavan Krishna. Mereka selalu melayani Bhagawan Sri Krishna They are releasing seva rasa. dan mereka menikmati sewa rasa itu. And they are getting one type of transcendental bliss due to that. Dan karena pelayanan seperti itu, mereka merasakan sejenis kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati mereka. So they come to in such a stage, they want to see Bhagavan Krishna. Mereka sampai tingkatan seperti itu sehingga mereka selalu ingin melihat Bhagawan Sri Krishna. Even they become mad to see Bhagavan Krishna. Bahkan mereka hampir menjadi gila hanya untuk melihat Bhagawan Sri Krishna. So at that time, the Bhagavan Krishna, Pada saat seperti itu, Bhagawan Sri Krishna he gets attracted by the pure devotee of. akan sangat tertarik pada para penyembah murninya. So he is compelled to give darshan to the bhaktas. Dan mereka selalu, dan Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Krishna selalu siap untuk memberikan dasarnya kepada para penyembahnya yang murni. Because he is always defeated by Shuddha Bhaktas Prem Bhakti. Karena Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Krishna selalu ditaklukkan oleh cinta kasih rohani para Shuddha Bhaktanya. The Saikantika Bhakta, he has bound up Bhagavan Krishna by his love rope. Dan para Aikantika Bhakta telah mengikat Bhagawan Sri Krishna dengan tali cinta kasihnya. And always he plays with Bhagavan Krishna many ways. Ya, dan mereka selalu berusaha untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna dengan berbagai cara. This way the Bhakta gives pleasure to Bhagavan Krishna and he gets pleasure himself. Dengan cara seperti inilah para prema bhakta memuaskan Bhagawan Sri Krishna, dan dengan demikian mereka juga mendapatkan kepuasannya. So whatever form a Bhakta wants to see, Bhagavan shows that form to him. Bentuk apapun yang diinginkan untuk dilihat oleh para penyembahnya, maka bentuk itulah yang diwujudkan oleh Bhagawan Sri Krishna di hadapan para penyembahnya. What type of rasa one devotee is having, Bhagavan is accordingly giving that rasa to him. Ya, rasa apapun yang dimiliki oleh seorang penyembah, maka rasa itu pula yang diwujudkan oleh Sri Bhagavan. So finally, Bhagavan is bound up by his Dan love. akhirnya Bhagawan Sri Krishna diikat oleh para penyembahnya. So even a bhakta can chastise Bhagavan Krishna. Bahkan para bhakta dapat memarahi, dapat menghardik ataupun memarahi Bhagawan Sri Krishna. And Bhagavan Krishna, he tolerates just like a child. Dan Bhagawan Sri Krishna mentolerir seperti anak kecil. In this context, Srimad Bhagavatam saying, Dalam hubungan ini Srimad Bhagavatam mengatakan, Krutagasantang prabudanda sakhini kasantamanjanasini sapinna udvikhamanang bhaya vihalakhanam haste gruhitva visayanta vapura. Srimati Jasoda Devi, she saw that the Krishna is standing just like an offender. ya, Ibu Yasoda melihat Krishna berdiri seperti orang yang telah melakukan kesalahan. And he is crying and rubbing his both the eyes. Dan Krishna menangis sambil menggosok-gosok matanya. And the ointment, black ointment, which was decorated in his eyes, now washed away by his tears. Dan maskara ataupun maskara hitam yang dioleskan pada matanya sekarang hanyut oleh air matanya sendiri. He has developed so much fear seeing Mother Yasoda. Ya, Bhagawan Sri Krishna mengembangkan rasa takut yang sangat besar di hadapan Ibu Yasoda yang sedang marah. And Mother Yasoda holding the hands of Krishna.
Dan satu He's tangan chastising. Yasoda yang memegang tangan Bhagawan Sri Krishna sambil memarahinya. So Yogamaya potency, she is making such an arrangement. Dan Yoga Maya Sakti membuat susunan sedemikian rupa. Bhagavan Krishna forgets everything and she is thinking your mother is now Dan menjadikan Bhagawan Sri Krishna melupakan segalanya going to dan beat me. dan sekarang beliau berpikir saya hanyalah sebagai anak kecil dan ibu saya sekarang sedang memarahi dan siap untuk memukul saya. That moment, Bhagavan's divine quality is not there. Dan pada saat seperti itu, ya, kualitas rohani Bhagawan Sri Krishna seolah-olah sudah tidak ada lagi di sana. He is just a small baby child. Ya, dan ketika itu beliau bertindak seperti anak kecil biasa. So this way, Bhagavan Krishna, he gives pleasure to his devotee. Dengan cara seperti inilah Bhagawan Sri Krishna memberikan segala kepuasan kepada para penyembahnya. The devotee is not able to understand he is Bhagavan. Dan para penyembah tidak dapat mengerti bahwa beliau itu adalah Sri Bhagavan. Devotee understand that he is my son. Dan para penyembah hanya mengerti bahwa beliau itu adalah anaknya, adalah putranya. Yashoda Mata was thinking he is my son, I will have to chastise him. Dan Ibu Yasoda berpikir, oh, Krishna ini adalah anakku sendiri, maka kewajibanku untuk memarahinya karena dia terlalu nakal. So, in this way, Bhagavan Krishna is being controlled by his devotee. Dengan cara seperti inilah Bhagawan Sri Krishna telah terkendalikan oleh para penyembahnya. So, in parental love, Mother Yashoda, she is chastising Bhagavan Krishna. Dalam watsalaya rasa ini, ya, rasa cinta kasih sebagai orang tua, ya, Ibu Yasoda memarahi Bhagawan Sri Krishna. She could bind up Krishna in her heart. Dia dapat mengikat Krishna di dalam hatinya. Krishna is not going away from her heart for a single moment. Bahkan Bhagawan Sri Krishna tidak dapat keluar dari dalam hati para penyembah murninya, walau hanya untuk sesaat sekalipun. Bhagavat saying, "Na chantana bahirjasya na purvang na picha param purva param bahistantar jagato jo jagatya tanmattatmaja madaktan martalingam adakkhajam goti kalu khale damna babanda prakrutam jatha." So who has no inside outside Antarbahi, that means who is all pervaded, There is no what inside, outside. he has no anything inside outside. We have something inside, something outside. He has no inside outside. He is always all pervaded. Jadi Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya, tidak ada lagi perbedaan antara di dalam dan di luar. Who has no time difference. He has no time difference. Ya, di mana Bhagawan Sri Krishna tidak memiliki perbedaan waktu. Always he is present. Beliau selalu hadir. Who is the cause of all causes and Di mana beliau ini adalah sebab dari segala sebab. who has no cause and effect at all. Dan juga tidak memiliki sebab dan akibat. So, that Abhyakta Bhagavan Krishna, he is assuming the form of a human being. Jadi Bhagawan Sri Krishna sebagai objek itu mewujudkan dirinya dalam wujud sebagai manusia. Now getting chastisement from the Dan sekarang dia sedang dimarahi oleh Ibu Yasoda. And Yashoda Mata thinking he is my own son. Dan Ibu Yasoda berpikir, oh, dia ini adalah anakku. So as an ordinary child, Yashoda Mata is binding up by rope. Dan Krishna sebagai seorang anak biasa, ya, sebagai anak biasa, dan mengikat Sri Bhagawan dengan tali pada
lumpang. So this whole world universe is being maintained and managed by whom? And who is Sarvatantra Swatantra, who is very, very independent. He is getting this type of punishment. Ya, di mana seluruh alam semesta material ini dipelihara dan diorganisir sepenuhnya oleh beliau, dan beliau sekarang dihukum oleh Ibu Yasoda. Who cannot become dependent on anyone. Beliau yang tidak pernah tergantung kepada siapapun, Who is superior to everybody. dan beliau adalah mengatasi semuanya, No one can become equal with him, or no one can become superior to him. di mana tidak ada seorang pun sejajar apalagi yang lebih tinggi dari dirinya. Now that Supreme Person of Godhead Dan sekarang personalitas Tuhan yang Maha Esa itu is being chastised by Mother Joshua. ya, telah menerima kemarahan dari Ibu Yasoda, He has accepted that bondage. dan dia sendiri menerima ikatan itu By ordinary rope. dengan tali biasa. So Bhagavan is Muktidata. He is a giver of mukti, liberation. Nah, Bhagawan juga disebut sebagai mukti data, beliau yang memberikan segala pembebasan. So he is Sarvajai. He is a conqueror of everything. Dan beliau juga disebut sebagai Sarwajaya. Ya, artinya beliau yang menaklukkan semuanya. Now he is defeated. Dan sekarang dia menerima kekalahan. Srimad Bhagavatam saying, Srimad Bhagavatam mengatakan, Aham bhakta paradhino satantraiva dijya sadhvir grasta hridayos bhaktir bhakta janapriya. Durvasa Muni, Bhagavan Krishna is saying. ya, Bhagawan Sri Krishna mengatakan kepada Durvasa Muni, Aham bhakta paradina kyasva tantra ihadvija. O Dijya, O Brahmana, Oh Brahmana, O Muni, oh Muni, I am depending on my bhakta. aku hanya tergantung kepada para penyembahku, para bhaktaku. So Rudra and other demigods, they are under control of mine. Ya, Rudra dan para dewa lainnya semuanya berada di bawah kendalian diriku. But they are not able to protect you. Tetapi mereka tidak akan mampu untuk melindungi dirimu. So similarly, I am also unable to protect you. Dan begitu pula, aku juga tidak mampu untuk melindungi dirimu. Because Sudarshan Chakra was running after Durvasa Muni to kill him. Ya, karena Sudarsana Cakra sudah mengejar dari belakangnya Durvasa Muni yang siap untuk membunuhnya. And Bhagavan Krishna is saying, I am undone. I cannot do anything. Dan Bhagawan Sri Krishna sendiri, Sri Wisnu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas hal ini. Because the bhaktas, they have occupied my heart. Karena para bhaktaku telah menguasai sepenuhnya hatiku ini. Because they don't have any other desire than me. Karena mereka tidak memiliki keinginan lain selain diriku. Even they don't want liberation. Bahkan mereka tidak ingin pembebasan sekalipun. So what to speak about bhakta? No. So what to speak about bhakta? Even those who are bhaktas of bhakta, they are also very dear to me. Ya, apalagi yang dikatakan bagi para bhaktaku, bahkan para bhakta dari bhaktaku sangat aku sayangi. Srimad Bhagavatam saying again, Srimad Bhagavatam mengatakan lagi sebagai berikut. Nahamatma namasase madhvaktai sadhuvi vina Sriyancha tyantiking brahman
Jayang gatirang para. O Brahmana, Wahai Brahmana, I am shelter of those persons, that sadhus. aku adalah pelindung dari para sadhu. So, unless or except them, I don't have any other desire. Ya, kecuali untuk menerima mereka, aku tidak memiliki keinginan-keinginan lain. Even I don't need it, eternal opulences. Bahkan aku tidak memerlukan kemewahan internal apapun. Bhagavan Anandamaya. Bhagawan juga disebut Anandamoy. And the Bhakta, Alladini Sara Bhakti is there. Dan Therefore, para bhakta ladini secara bakti ada di sana. they have got pleasure giving potency. Karena mereka telah mendapatkan kepuasan tenaga yang memberikan kepuasan pada So Krishna. Bhakta gives pleasure to Bhagavan Krishna always. Ya, karena itu para bhakta selalu dapat memberikan kepuasan kepada Bhagawan Sri Krishna. So therefore Bhakta Bhava, the Bhakta mood is more than Bhagavan's mood. Karena itu mood sebagai bhakta melebihi mood sebagai Bhagawan. So therefore Bhagavan needs only bhakti from us. Karena itu Bhagawan hanya membutuhkan bakti dari diri kita. And Bhagavan is always controlled by Bhaktas Bhakti. Dan Bhagawan selalu dikendalikan oleh bakti ataupun pelayanan para penyembahnya. So we can discuss another topic here, how Bhagavan is very favorable towards his own bhakta. Ya, dan juga kita dalam hal ini kita dapat mendiskusikan pula bahwa bagaimana bagaimana Sri Bhagawan selalu bersifat favorable kepada para penyembahnya. One time Duryodhana, he wanted to bring Bhagavan Krishna to his own fold. Suatu ketika Duryodhana ingin menjadikan Bhagawan Sri Krishna berada di bawah kendalinya. And he made so nice arrangement to welcome Bhagavan Krishna. Dan mereka Duryodhana telah membuat susunan sedemikian rupa untuk dapat membawa Krishna ke dalam istananya. He decorated the path with all flower and many things. Dan dia telah menghias jalan masuk ataupun yang akan dilalui oleh Krishna And he dengan berbagai bunga-bunga dan ornamen yang indah. kept some women to just welcome Bhagavan Krishna. Dan mereka juga membuat pagarayu untuk menyambut Krishna. And also he cooked so many items for Bhagavan Krishna. Dan dia juga sudah memasak begitu banyak jenis masakan untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna. But Bhagavan Krishna didn't come to Duryodhana. Tetapi Bhagawan Sri Krishna tidak mau datang kepada Duryodhana. Why Bhagavan Krishna didn't come there? Kenapa Bhagawan Sri Krishna tidak mau datang kepada Duryodhana? Because Duryodhana was not having any bhakti. Karena Duryodhana sama sekali tidak memiliki bakti. Therefore Bhagavan Krishna, he went to Vidura's house. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna datang ke rumahnya Widura. Vidura's wife, they were having so much bhakti for Bhagavan Krishna. Karena Widura dan istrinya memiliki cinta kasih dan bakti yang begitu besar pada Bhagawan Sri Krishna. And there he took very simple food. Dan di sana Krishna menerima makanan yang sangat sederhana. So when Duryodhana asked the question to Krishna, why I made so many arrangements for you, you did not come to me, you went to Vidura's house. Kemudian ketika Duryodhana bertanya kepada Krishna, Krishna, kenapa kau tidak datang ke jamuan makan yang sudah aku siapkan, sedangkan kau datang ke rumahnya Widura? That time Krishna replied, someone eats in two conditions. Ketika itu Krishna memberikan jawaban, wahai Duryodhana, orang makan hanya atas dua alasan. These two conditions are either the person is very hungry or the person who is feeding, he is having so much love. Ya. Jadi dua alasan orang untuk makan yaitu
Yang pertama, karena orang itu merasa sangat lapar. Yang kedua adalah karena yang memberikan makanan itu memiliki cinta kasih yang dalam. So both the conditions were absent. So how can I come and eat here? Sedangkan kedua alasan ini tidak ada. Jadi bagaimana aku dapat makan di tempatmu? Neither I was hungry nor you were having love. Yang pertama, aku sendiri tidak pernah merasa lapar. So Yang therefore, kedua, dirimu tidak memiliki cinta kasih terhadap diriku. I went to Vidura's house. Karena itulah aku pergi ke rumahnya Widura. Because Vidura was having so much priti, so much love. Karena Widura memiliki cinta kasih begitu besar priti kepada diriku. So, Bhagavan Krishna, he takes priti, he takes love. He doesn't eat anything else. Ya, karena Bhagawan Sri Krishna hanya memerlukan priti, hanya memberikan cinta kasih. Beliau tidak membutuhkan sesuatu hal lainnya lagi. Another one time, Duryodhana, he sent Durvasa Muni with thousands of disciples to Pada kesempatan lainnya, Duryodhana menjamu Durvasa Muni yang diikuti oleh ribuan pengikutnya. So he wanted that when the Durvasa will go there, because that time these Pandavas, they were in forest and they were not having enough means to satisfy Durvasa and thousands of disciples. So Durvasa will become angry and will curse them, they will be finished. Kemudian setelah Duryodhana melayani dan memuaskan Durvasa Muni, ya, Duryodhana ingin mengirim Durvasa Muni ke tengah hutan di tempat di mana para Pandawa sedang menjalani hukumannya, agar ketika Durvasa Muni datang bersama ribuan pengikutnya, sedangkan Pandawa tidak mampu melayani dengan baik dan tidak mempunyai tidak mempunyai sumber daya untuk melayaninya, pasti kemudian Durvasa Muni diharapkan dapat memberikan kutukannya kepada para Pandawa. But the Pandavas, they were having Krishna in their heart. Tetapi Pandawa selalu memiliki Krishna di dalam hatinya. So finally Krishna protected them Dan akhirnya Krishna yang datang untuk melindungi mereka from para Pandawa Durvasa's ini. anger. Ya, supaya para Pandawa terhindar dari kemarahan Durvasa Muni. So this way, bhaktas are always protected by Krishna. Dengan cara seperti inilah para bhakta selalu dilindungi oleh Bhagawan Sri Krishna. So Bhagavan is Sarva Shaktiman. He is having all types of potency. Bhagawan disebut beliau adalah Sarwa Saktiman. Dia memiliki segala kekuatan, segala potensi, segala sakti itu. So no one can make any harm to Bhagavan Krishna. Tidak ada seorang pun dapat menyentuh, dapat melakukan kekerasan pada Bhagawan Sri Krishna. Similarly, those who have surrendered to Bhagavan Krishna, Begitu pula mereka yang telah berserah diri sepenuhnya pada Bhagawan Sri Krishna, the bhaktas, they are also protected by Bhagavan. maka para bhakta pun selalu dilindungi oleh Pak Sri Bhagawan. Because Bhagavan is always protecting his bhaktas. Karena Sri Bhagawan selalu melindungi para penyembahnya. If someone will render devotional services, loving devotional services to Bhagavan Krishna, Kalau para penyembah selalu mempersembahkan cinta bakti rohaninya, pelayanan cinta bakti rohaninya pada Bhagawan Sri Krishna, even Bhagavan Krishna ready to serve him like anything. bahkan kemudian Bhagawan Sri Krishna selalu siap melayani para penyembahnya dengan berbagai cara. Dharmaraj Yudhishthira, when he did Rajasuya Yajna, Ketika Maharaj Yudhishthira melaksanakan Raja Surya Yajna, Sri Krishna was present there. Sri Krishna sendiri hadir di pada yajna itu. What type of seva Krishna was doing there? Pelayanan apa yang dilakukan oleh Sri Krishna ketika itu? He welcoming the guest and wash the feet of the guest. So very menial seva. Krishna was doing very menial seva.
Jadi Sri Bhagawan, Sri Krishna melakukan pelayanan yang sangat remeh, yang sangat rendah. And Yudhishthira didn't mind for that also. Dan Yudhishthira juga tidak berkeberatan untuk hal itu. Because Yudhishthira and Pandavas, they were having so much love for Krishna. Karena para Yudhishthira dan Pandawa memiliki cinta kasih yang begitu besar pada Krishna. Therefore, they engaged Krishna in that type of seva. Karena itulah menyibukkan Krishna dalam pelayanan seperti itu. But he is Yajneshwara Vishnu. Krishna. Tetapi beliau juga disebut sebagai Yajneshwara Vishnu. He is the Ishvara. He is the worshipable one. In all Yajna, he is to be worshipped. Di dalam setiap korban suci, dalam setiap yajna, beliaulah yang satu-satunya harus dipuja. But for his devotee, he is doing all menial type of seva. Tetapi untuk para penyembahnya, beliau melaksanakan pelayanan yang sangat remeh, sangat rendah sekali. He is worshipable by everyone. Dia pantas dipuja oleh semuanya. His place is beyond everyone's place. Dan tempat beliau di luar jangkauan setiap orang. So he gives shelter to everyone. Dan beliau memberikan perlindungan pada setiap orang. But he is controlled by his devotee. Tetapi beliau selalu di bawah kendali para And penyembahnya. any type of seva he can do. Dan pelayanan apapun yang dapat beliau For lakukan the pleasure of his bhakta. untuk kepuasan para penyembahnya. Bhakta serves Bhagavan for his pleasure and Bhagavan serves Bhakta for Bhakta's pleasure. Ya. Para bakta mempersembahkan segala pelayanan untuk kepuasan Tuhan. Tuhan melaksanakan berbagai pelayanan untuk memuaskan para penyembahnya. Because Bhagavan is bound up by Bhakta's bhakti. Karena Sri Bhagawan diikat oleh bakti para penyembahnya. He is saying in Bhagavad Gita, Di dalam Bhagavad Gita beliau sendiri menyatakan, Kaunteya Pratijani Kaunteya Nanda Pratijani Bhakta Pranasyati. O son of Kunti, Wahai putra Kunti, nyatakanlah dengan berani you proclaim that my bhakta will never be perished. bahwa para penyembahku tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah hancur. So the way bhakta does Bhagavan's bhajan, Bhagavan also does his bhajan. Ya. Sebagaimana para penyembah melaksanakan bajannya, seperti itu pula Bhagawan melaksanakan bajan untuk para penyembah. Je jatha mam prapadyante tan suteo bhajan. Ye tamam prapadyanti tam stataiva bhajami aham. So this way, Bhagavan is bound up by the love rope of Bhagavan. Dengan cara seperti inilah Sri Bhagawan diikat oleh tali cinta kasih para penyembahnya. And always Bhagavan protects his. Dan Bhagawan selalu melindungi para penyembahnya pula. His bhakta is always protected. Dan para bakta, para penyembah selalu terlindungi dengan aman. So one should try to develop loving services to Bhagavan Krishna. Karena itulah ya, setiap penyembah hendaknya berusaha untuk mengembangkan pengabdian cinta bakti rohani ini kepada Bhagawan Sri Krishna. Under the guidance of a Premi Bhakta. Di bawah tuntunan dari seorang premi bakta, seorang guru kerohanian yang So benar. when one will serve Bhagavan Krishna, Ketika Love. seseorang melayani Bhagawan Sri Krishna dengan penuh cinta kasih, then his human life will be successful. maka kehidupannya sebagai manusia mencapai sukses tertinggi. We have gotten this human life for this purpose. Dan kita telah diberikan badan sebagai manusia ini hanya untuk tujuan tersebut. So our main goal is to serve Bhagavan Krishna. Jadi with tujuan love. kita yang utama adalah untuk melayani Bhagawan Sri Krishna dengan penuh cinta kasih. Under the guidance of a Premi Bhakta. Di bawah tuntunan seorang guru, seorang premi bakta. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Jai Srila Srila Prabhupada Gurudev ki. Ki Jai. Sri Radha Gopal Ji ki. Jai. Sri Gonika ki. Jai. Sri Jagannath Balada Subhadra Devi ki. Jai. Samaveta Gaurav Kunda ki. Ki Jai. Nitai Gautama. Haribo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Ada yang bertanya?
Hare Krishna. Jadi yang pernah dengar tentang keberadaan seorang guru Qurannya Bonafide, bahwa ketika beliau hadir di dunia material ini, jadi beliau melakukan pelayanan kepada gurunya, dan dijelaskan juga bahwa secara rohani beliau juga katanya melayani Radha Krishna di dunia rohani. Bagaimana dengan pernyataan begitu? Yeah, he has a question that he has heard that when the bona fide spiritual master appeared in this world, yeah, he in this world he served his spiritual master, and in his Siddha Deha in the spiritual world, he served the Radha, Sisi Radha and Krishna in the spiritual world. Is that right, like that, or how is that? When the spiritual master, the bona fide spiritual master appeared in this world, he also served his guru in this world. Yes. Yeah, and then in spiritual world, in his Siddha Deha, is serving Sri Radha Krishna in the spiritual world. How we can understand this? Is that correct? When one will go to the spiritual world, everyone is serving to Bhagavan Krishna, Radha and Krishna. Ya, ketika di dunia rohani, semua setiap jiwa melayani Sri Radha dan Krishna. There also, one is serving Radha and Krishna under the guidance of Radha Priya Sakhi. Di sana pun beliau melayani Sri Radha dan Krishna di bawah tuntunan para Radha Priya Sakhi. The Guru who is present now here, under whose guidance we are serving to Radha Krishna, same Guru will be Radha Priya Sakhi or Krishna's dear Sakha, old man, and under their guidance we can serve there. Ya, jadi guru yang hadir di dunia material ini memberikan tuntunan kepada kita. Beliau juga adalah para penyembah murni Tuhan. Beliau adalah Radha Priya Sakhi, dan di bawah tuntunan beliau juga ataupun beliau adalah teman intim dari Sri Krishna. Ya, beliau atas tuntunan beliau kita juga dapat melayani Sri Radha dan Krishna baik di dunia ini maupun di dunia rohani. It's not yet understand. What he exactly says, wants to know. Yeah, we want to know that how is possible here in this material world. Yeah, he teach the devotee, but in the other way also he is serving his guru. But he's thinking that in the spiritual world, yeah, he's still in the spiritual world to serve Radha Krishna. His Guru, serving Guru means what? Melayani guru artinya apa? What Guru is saying? Apa yang guru katakan? What Guru's instruction? Apa perintah daripada guru? One is serving means he is serving under the guidance of Guru to Radha Krishna. Ya, dia melayani guru artinya melayani ya apa namanya Radha Krishna di bawah tuntunan guru rohani. Guru is not saying to serve me and don't serve to Radha Krishna. Ya, guru tidak pernah mengatakan melayani diriku dan jangan melayani Radha Krishna. Guru is saying to do Radha Krishna seva. Guru selalu mengatakan lakukanlah pelayanan pada Sri Radha dan We are doing Krishna. seva to Radha Krishna under the guidance of Guru. Jadi kita melakukan pelayanan yang kepada Sri Radha Krishna di bawah tuntunan guru rohani. Guru seva is not different than Radha Krishna seva. Karena itu pelayanan pada guru tidak berbeda dengan pelayanan pada Sri Radha dan Krishna. Guru is not demanding seva from any disciple. Ya. Guru tidak pernah menuntut pelayanan dari seorang penyembah manapun. Rather Guru is engaging
his disciple to do seva. Ya, tapi sebaliknya guru ingin selalu menyibukkan para muridnya dalam pelayanan kepada To Radha Krishna. Sisi Radha dan Krishna. Gurudev, you said that pure devotee bring Krishna Vigraha, like, so that we can serve Krishna. We make Krishna appear. Something how like pure devotee install Krishna as deity form, and Krishna is there. What happens if someone just buy one deity form and it is not installed by pure devotee? What is Prana Pratishtha कहले श्रीमूर्ति पूज्य है. If the murti will have pranam, then the murti can be worshipped. Jadi Param Purush Prabhu bertanya, tadi di kelas Guru Maharaj menyampaikan bahwa ya, guru melakukan prana pratishtha kepada murti sehingga ya, murti itu tidak lagi menjadi benda mati, tetapi beliau adalah menjadi ya, Krishna ataupun Gauranga Prabhu sesuai dengan kepribadian yang diinstal atau di prana pratishtha di sana. Ya, dalam keadaan seperti itu, ya, murti itu tidak berbeda dengan Krishna. Jadi arca itu akan menjadi murti atau menjadi arca kalau sudah di prana pratishtha oleh guru kerohanian. Itu prinsip. So who can invoke pran life into this deity? Siapa yang dapat mengundang ataupun menempatkan prana kehidupan pada arca itu? Only a pure devotee can do it. Hanya para penyembah murni yang dapat melakukan seperti itu. So if you will go and buy murti from market and just do seva puja, it is not prana pratishtha. Prana is not there. Ya, jadi kalau kita hanya beli ya patung ataupun arca di pasar dan kemudian kita memujanya tanpa di prana pratishtha, itu tidak menjadi arca wigraha, bukan pemujaan arca. Therefore we need to do installation ceremony by pure devotee. Karena itulah kita perlu melaksanakan upacara prana pratishtha ini yang dilakukan oleh seorang penyembah murni Tuhan. In this regard, one time Titikku Prabhu asked question to Gurudev. Dalam Here in hubungan Bali. ini, ya, Titikku Prabhu pernah menyampaikan pertanyaan kepada Gurudev. If no pure devotee is there, how then we can do prana pratishtha? Kalau tidak ada penyembah murni, bagaimana orang dapat melakukan prana pratishtha? In that case, Gurudev said, in that case, we should chant collectively together, all the devotees, then automatically Krishna will appear there. Ya, dalam keadaan seperti itu, para penyembah hendaknya berkumpul sebanyak-banyaknya dan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna kirtan dengan keras sekali, sehingga ya Krishna juga bisa muncul dalam keadaan seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Hare Krishna. Jadi penyembah murni menjelaskan beliau memiliki tukala gyana, jadi mampu melihat keberadaan dari siswanya atau murid-muridnya. Kenapa seorang guru kerohanian tentunya melihat banyak kekurangan dari murid-muridnya, tapi kenapa beliau tetap juga kadang-kadang menerima dan dengan sabar juga tetap memberikan rasa kasih sayang. So, Buddha Prabhu said that
the bona fide spiritual master, the pure devotee, or the bona fide spiritual master, they have Trikala Gyan. So he knows everything. So why some devotee still they have many faults or many shortcomings, but Guru still accept them, even though Guru know what is the condition of the disciple. Who is qualified to become disciple? Siapa yang berkualifikasi untuk menjadi seorang murid? If you will consider, no one is qualified to become disciple. Kalau kita mempertimbangkan kualifikasi ataupun persyaratan untuk menjadi murid itu, kita semua sudah tidak lolos. Still, Guru, he wants to somehow give mercy to disciples, and disciples should do some practice, then they can make progress in spiritual life. Namun demikian, Guru karena kemurahan hatinya yang tanpa sebab masih berkenan untuk menerima murid-murid yang tidak pantas ini, dengan sebuah harapan nantinya murid ini menjadi sangat serius, melatih dirinya dengan baik, sehingga suatu saat nanti mereka memenuhi syarat untuk menjadi seorang murid dan melakukan pelayanan, sehingga mereka membuat kemajuan di dalam perjalanan spiritualnya. At least Guru is holding them up. If Guru will leave them, then they will go and eat stool outside. Ya, paling tidak Guru berusaha untuk mempertahankan mereka. Jika Guru sudah melepas kembali mereka, maka mereka akan berhamburan dan keluar pergi kemana-mana, dan mereka hanya akan kembali makan kotoran. Kembali jadi Therefore, babi. even Guru knows that this disciple is not qualified, this disciple is doing something wrong, still Guru is holding up, because if Guru will leave that disciple, the disciple will know. Jadi walaupun Guru mengerti bahwa penyembah itu ataupun murid itu sudah melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang tidak pantas ataupun belum memiliki kualifikasi, karena kemurahan hati seorang guru, Guru masih memegang mereka. Karena kalau begitu, sang jiwa yang sudah tidak berkualifikasi, sudah penuh kekurangan dan sebagainya, kemudian tidak serius, kalau itu sudah dilepas, mereka akan kembali menjadi bebas dan akan kembali makan kotoran. Dan itulah kualifikasi kemurahan seorang guru. Karena itu kita sebagai murid jangan menyalahgunakan kemurahan hati guru. Karena kalau kita menyalahgunakan kemurahan hati guru dan kita bertindak seenaknya, ya kan seperti dikatakan tadi, kalau guru sudah melepas kita, maka di mana kita posisi kita lagi? Masih ada lagi? Tanya. Saya ingin menanyakan, seorang penyembah ini Dekatkan. telah menikah Krishna di dalam hatinya, dan tidak sesaat pun ingin melepaskan Krishna di dalam hatinya. Sedangkan di sisi lain, kita seorang penyembah juga harus mengembangkan tasawuf dan Islam. Nah, bagaimana dengan kedua penyembah? Yang kedua apa? Sedangkan di sisi lain, seorang penyembah juga harus mengembangkan mood rasa berislam. She has a question that the Prema Bhakta or Sadhu Guru Prema Bhakta already born up Krishna in his heart, and already born Krishna with root of love in their heart, the Prema Bhakta. But in the other side also doesn't want to leave
Krishna even for a moment. And the other side also they mention that the devotee should develop the mode of aspiration. How we can understand this? Look like this. Yeah, aspiration. Yeah. If the pure devotee already bound up Krishna in their heart, so why then they have viraha? Viraha. He doesn't want viraha. Her question is that she understanding that if the pure devotee already bound Krishna in their heart and doesn't want to live for a moment, so then if they already Krishna already, then why we have develop viraha? That the answer was given in Bhagavatam. Yeah. That they don't want to even die. Even they don't want death. Yeah. If death will be there, they cannot have Krishna, Yeah. serving Krishna. So they don't want to even die for that. Viraha is in that way. Ya. Jadi perlu dipahami begini. Ya. Sastra mengatakan bahwa para penyembah murni Tuhan itu mengikat Krishna di dalam hatinya, tapi para penyembah murni merasakan tidak memiliki Krishna, karena itu mereka selalu merindukan Krishna. Ya. Bukan karena di sastra mengatakan para penyembah murni sudah mengikat Krishna dalam hatinya, kemudian leha merasa tidak enak. Dalam hati selalu ada Krishna begitu. Untuk apa lagi merindukan Krishna begitu? Bukan itu maksudnya. Sastra mengatakan itu, tetapi karena itu, tapi Krishna, para penyembah murni merasakan tidak ada Krishna di dalam hatinya, karena itu selalu merindukan Krishna. Bahkan mereka tidak mau meninggal sekalipun, karena kalau meninggal tidak dapat lagi melayani Krishna. Pemahaman, ya. Ya. Ada pertanyaan? Sini Prem, kasih semangat yang lain. Saya ada pertanyaan untuk mengklarifikasi ini pertanyaan, apakah semuanya benar atau tidak? Karena ada seorang penyembah yang cukup senior memberikan kelas. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya lihat, jadi ketika di Vrindavan, ketika Krishna meniup sebulingnya itu, jelaskan para gopi mereka terpikat oleh suara suling itu di malam hari, kemudian bergegas berlari menuju ke tempatnya Krishna. Tapi penyembah ini mengatakan bahwa yang datang kepada Krishna itu Sidadehanya gopi, sedangkan gopinya masih di rumah, Sidadehanya saja yang di sana. Nah, bagaimana sebenarnya? Apakah benar seperti itu, atau gopi itu sendiri meninggalkan segala-galanya, dia sendiri datang kepada Krishna? Yes, a question that one time during the Chandran Yatra, one senior devotee gave class that when like Krishna Lila in Vrindavan, when Krishna was playing his flute in the night, then all the gopis very want to go to approach Krishna, in hurry, but then that devotee said, only the Siddha Deha of the gopi was going to see Krishna, and the body of that gopi still at home. Only her Siddha Deha
going to approach Krishna. Is that correct like that, or that the gopi was leave everything and they'll go to see Krishna? Which one is correct? As Bhagavatam saying, they left everything, they came to Krishna. Even they left their husband, their children, they came to Krishna. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, sebagaimana yang kita baca juga. Jadi gopi itu sendiri yang meninggalkan segala-galanya datang kepada Krishna, bukan Sidadehanya saja. Karena itulah Krishna mengatakan, nah paraya. As I heard, those who are not able to come to Krishna Yeah. because their husbands were very Religion, huh? religion, not Yeah. allow, not allowing, they are binding of Krishna, Gopi, Bind the gopi. in their house. In that case, their material body they bound up, but in their spiritual body they came to Krishna. This way I heard. Ya, jadi ada dua hal di sini. Ada yang gopi yang langsung datang kepada Krishna, ya, dan juga ada gopi yang belum memenuhi syarat untuk bisa menari langsung dengan Krishna, ya, karena suami mereka itu sangat keras, ya, bahkan mengikat gopi itu di rumahnya, ya, dan kemudian kalau gopi itu karena tidak bisa meninggalkan rumahnya, ya, maka ketika itu mereka berpikir tentang Krishna, dan karena terus berpikir tentang Krishna, mereka meninggalkan badannya dengan Sidadeha dengan Sidadehanya itu datang kepada Krishna. Is that they came to Krishna in that form, or they leave their body and then they join the Some they left the body also. yeah. Beberapa Some they came with their spiritual body because their husband had no right to keep them away from Krishna. ya, karena suaminya tidak mempunyai hak untuk menjauhkan mereka dari Krishna. Karena itu mereka ada yang meninggal langsung, kemudian dengan Sidadehanya juga kemudian datang pada Krishna. Seperti itu. Ada yang langsung, ya, yang langsung itu yang sudah memenuhi syarat, yang sudah, karena ada beberapa golongan di antara para gopi. Ada lagi? Saya? Oke. Kalau seperti guru kerohanian dijelaskan adalah dalam di dunia ini adalah seorang gopi seperti ya menjadi. Apakah nanti ke depan itu akan terus seperti itu? Panjari ini akan terus turun sebagai guru kerohanian. If the spiritual master is in the spiritual world as a manjari, and then coming here like Rupa Goswami, like that, coming here in this world as a spiritual master, is that continuously will they perform the seva like that after There, in spiritual yeah world, yeah, Seva is going on. yeah. Pelayanan langsung berlangsung. Even if they are here doing some lila as a manjari, but still their seva, they are doing little seva is going on. So that like Krishna also, he appear in this world and also he is still there. Then, And also the very intimate devotee also like that. yeah. Yeah. Yes. Still there and they are coming here also. Apakah beliau menyadari posisi beliau di sana sebagai Is ketika that beliau ada di dunia mati? yeah, when there's that kind of spiritual master, they realize their position like that, they are up here and also there. Realize means? They conscious
of their service here and there in the spiritual world and also here in this world. He's doing here only. He's not conscious about they are doing. They are doing. She is also they are in doing it. Beliau melakukan sepenuhnya konsentrasi pada pelayanannya di sini. Beliau tidak lagi memperhatikan apa yang di sana. You will not think that I am this Nitya Siddha, I am here, I am doing this seva here as Nitya Siddha. And I still there. I was there and Ya. Beliau sepenuhnya pelayanannya di sini. Beliau tidak akan, aku di sini juga di sana. Seperti itu. Pak itu beliau dijelaskan sebagai turun dalam Madhyama Adhikari. Step down. He's in the Uttama Adhikari, but step down to the Madhyama Adhikari in order to preach. Yeah. Otherwise, they cannot preach. Yeah. Oke, masih ada? Ini naik kamu di luar. Bakti apa yang dilakukan Widura sehingga Krishna makan di rumah Widura? Bakti apa yang dilakukan Widura sehingga Krishna mau makan di rumah Widura? What kind of devotion was doing by Vidura, so then Krishna come to his house and take prasadam. Vidura was having prem, love for Krishna. Jadi karena Vidura memiliki cinta kasih yang sangat besar dan sangat dalam pada Krishna. Duryodhana was having some motive. He was not having love for Krishna. Tetapi Duryodhana adalah orang politikus yang penuh motif, sehingga dia tidak memiliki cinta kepada Krishna. Bahkan ingin menguasai Krishna, ingin memperalat Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. Srimad Bhagavatam Mahapurana ki, Srimad Bhagavad Gita Upanishad ki, Sri Sri Premanand Sankirtan Mayanya ki, Jai Jai Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Sri Bharanitai ki, Sri Sri Jagannath Baladev Sudari ki, Sri Sri Radha Gopal ki. We thank all of you. Jai Sri Radha.